melihat langsung ya sosoknya. Tidak pernah melihat langsung sosoknya, namun bisa merasakan. Ya, Seperti apa? kayak dingin. Dingin. Iya. Oke. Dan lalu Tiba-tiba dingin misalnya. Kayak ada angin lewat tapi dingin sekali. Ya, kayak gitu. Itu mungkin gak sih karena angin atau apa gitu dan Anda bangun sendiri pikiran Anda gitu bahwa ini adalah sosok gaib? Mungkin nggak? Atau memang yakin kalau itu adalah makhluk astral? Rasanya itu beda gitu. Jadi kayak merinding gimana, entah karena saya penakut, entah gimana ya, tapi rasanya itu beda kan. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Apa benar ada sosok gaib yang selalu mengganggu dia? Saya analisa dulu ya melalui gambar saya. Terlalu dini kalau saya langsung menyebutkan apa ya di sini. Lalu apalagi kendala-kendala dan Dianok, keluhan-keluhannya nih, Mbak Lasri. Keluhan, nggak ada keluhan. Apa yang kamu alami? Gejala-gejala seperti apa nih? Misalnya blackout mendadak kayak apa? Tiba-tiba pusing gitu atau apa nih? Enggak sih, kalau misalnya kayak misalnya gejala fisik kayaknya nggak ada, cuman ya itu doang, kayak misalnya tiba-tiba ada angin terus kayak gitu ya, kayak gitu aja sih sebenarnya. Nggak pernah pusing atau kayak gimana. Oke. Oke, terus udah gitu? Apalagi silakan. Jadi pas saya pasang susuk pertama ini, dia tuh kayak saya tuh merasa tuh ditolak gitu Kak. Jadi saya sempat demam saat itu 4 hari setelah pasang susuk itu. Nah setelah 4 hari saya demam ini, keluarga saya tuh yang dari Bandung itu ke rumah saya, bertemu sama ayah ibu saya juga. Terus ya ungkap semuanya gitu kan. Tapi kakaknya papa saya ini yang menjaga saya itu dari kecil, kayak misalnya dari pertama kali saya lahir, saya 40 harinya itu tuh dia yang megang. Nah, dia tuh bilang sama saya, kamu itu kayak apa ya, ada yang jaga kamu, jadi kamu jangan main-main gitu. Kamu tuh ngomongnya jangan sembarangan, kamu itu berbuatnya tuh jangan sembarangan. Terus kenapa sekarang kamu berbuat sembarangan gitu. Jadi ya saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya dia bongkar semuanya, saya pasang susuk kayak gini, dia minta saya untuk lepas susuknya lagi kayak gitu. Lalu pertanyaan dasar, datang ke menembus mata batin, hanya ingin berbagi kah? Saya pengen insaf Kak, saya pengen tobat, saya pengen tahu gimana caranya. Insaf dan pengen tobat. Setahu saya kamu tidak melakukan banyak aktivitas yang mengerikan juga sepertinya dari semuanya. Terus udah gitu pengen tobat. Iya. Tobat seperti apa? Kok tobatnya kesini ya? Iya makanya. Saya bingung deh. Tobat kan secara khusyuk di ruangan misalnya sholat apa kayak gitu. Kok tobatnya ke Wikiosi atau menembus mata batin? Karena kan kan saya manusia biasa. ya karena kan katanya kalau dalam posisi ada susuk gitu Kak, itu ibadah tuh nggak diterima. Jadi tuh saya pengen bener-bener nggak ada dalam diri saya tuh nggak ada apa-apa gitu. Saya pengen mencoba ibadah tuh yang benar-benar diterima gitu. Jadi Anda ingin tobat dari susuk yang pernah Anda pasang, perbuatan-perbuatan yang pernah Anda lakukan. Dan ini penjaga gaib ini awal datangnya gimana sih? Katanya, saya tuh dengar dari keluarga besar saya itu tuh kayak ada yang ngisi gitu Kak. Saya tuh kayak ada yang ngisi, tapi itu tuh macan. Tapi saya nggak percaya saya percaya itu semenjak dia say hey sama saya saat SMP itu. Say hey. Berarti pernah ngelihat wujudnya dong? Enggak, cuma say hey aja. Jadi kalau misalnya Saya tiba-tiba gimana maksudnya? tiba-tiba ada yang jatuh di rumah saya kan tinggal sendiri di rumah saya. Tiba-tiba jatuh apalah, ya kayak gitu. Kena angin meren? Ada yang jatuh, apa, kena tikus mungkin lewat.
tikus lewat mungkin kena Kawa, angin ngagelebuk cicak, meureun. ngegelebuk. Gelebuk. Atau gini, Mas Roy, katanya dia pasang susuk, bisa kelihatan nggak susuknya ada di sebelah mana? Ya memang ada pasang susuk sih, tapi saya menuliskan semua ini dengan lengkap dan total semuanya. Susuk memang ada, namun Ada ya. terkesan hiperbola untuk diceritakannya. Jadi, oh iya, ngomong-ngomong Mbak Lasri dapat bawa barang keramat apakah hari ini? Ada punya jimat? Ada. Bolehkah saya lihat Mbak Lasri? Oh, langsung di kantongnya. Selalu dibawa-bawa kah kemana-mana? Ini tuh sebenarnya saya gunain kalau untuk saya butuh aja Kak. Butuh saat apa? Butuh apa? Ya misal balas dendam, misalnya saya nggak suka atau misalnya apa yang saya pengen itu harus ada Terakhir kamu pakai untuk apa? untuk bikin teman saya sakit. Kenapa alasan? Saya kan kerja malam ya Kak, saya kerja karaoke. Ya karena Online shopnya apa kabar ya? online shopnya masih, cuman kan saya kalau misalnya di karaoke kan freelance, nggak setiap di situ, nggak setiap malam di situ. Oke. Nah, terus ini dipakai hubungannya apa? Kamu balas dendam kenapa? Untuk temen aku, dia tuh kayak sirik gitu sama aku, jadi ya kayak gitu. Aku nggak suka aja sama dia. Nah, terus setelah kamu pakai apa yang terjadi dengan teman kamu? Dia sakit. Sakit karena apa? Dia Tiba-tiba sakit, terus tiba-tiba sama agensinya di blok apa di blacklist untuk nggak kerja di situ lagi. oh ada agensinya ya. Agensinya. Tangan kamu kenapa gemeter sayang? Aku dingin. Gemeter dari tadi. Saya perhatiin kamu ngomong, tangannya Gestur. gemeter. Oke, Mbak Lasri, korban-korban laki-laki yang kamu pernah temui gitu ya, itu hanya apa sih tujuannya, motivasinya untuk duit kah, untuk kepuasan, nggak tahu, hanya kepuasan semata, atau untuk apa? Kalau saya pasang susuk ini ya karena saya dendam aja sama dia. Jadi saya pengen dia kembali sama saya pengen rumah tangga dia rusak gitu. Sekarang beneran rusak. Rusak sih, dan dia nikah lagi sama perempuan lain, sama istrinya ya pisah. Oke. Setelah sama saya itu. Lalu? Ya yang udah kan saya lepas susuk itu, yang pertama itu saya pasang lagi, dan yang kalau yang kedua ini saya tertarik, ya benar-benar suka sama dia gitu. Tapi dianya nolak saya gitu. Loh, Maksudnya, kan udah pakai susuk. enggak kan itu saat nggak pakai susuk. Oh, Saya oke. lepas. Oke, saat lepas belum pasang lagi Iya. ya. Ketemu dengan yang berikutnya nih, Iya, laki-laki jadi yang itu berikut. jadi tujuan saya yang Ah. baru gitu. Ya karena saya suka sama dia juga, dan emang karena dia pengusaha juga, Oke. Akhirnya pakai. pakai lagi di situ. Berhasil nggak? Berhasil. Dan dia langsung dekat ke Anda. Ya dekat ke saya, dan saya keluar dari karaoke. Terus ya ditebusin sama dia, dikasih dibayarin apartemen sama dia setiap bulannya. Oh. Terus biaya bulanan saya juga sama dia gitu. Sampai sekarang. Sampai udah sekarang udah enggak. Itu jimatnya apa? Silakan dibuka. Oh, minyak ya, minyak standar. Cian. Saya bukan nggak percaya atau gimana ya, tapi saya tuh orangnya teliti dan kritis. Saya mulai deh dari poin-poin saya ya, saya ingin mengatakan bahwa there's no point of the story. Story-nya ceritanya meloncat-loncat dan tidak terstruktur. Artikulasinya, intonasinya, gesturnya, eye movement-nya gak sinkron dengan fakta-fakta yang diceritakan dengan di otaknya. Ini ya, kira-kira ngerti gak kali ya? Jadi intonasi, gestur, artikulasi semuanya nyebrang. Gitu, saya nggak bilang kamu bohong juga, Bukan, tapi ya. mungkin juga bisa saya mengambil
mungkin sisi yang positif mungkin dia nervous, Iya. jadi grogi, jadi ceritanya mencelat dan tidak terstruktur mungkin ya, atau takut ketahuan fakta atau fake gitu. Jadi saya menjelaskan nih dari tadi, saya ngelihat kamu bercerita poinnya itu mau nggak ini dan storynya tidak terstruktur. Kalau yang kamu lihat kenapa dia kayak gitu, Rob? Kenapa dia kayak gitu? Sebenarnya ini dipengaruhi oleh depresi dan stres sih. Bukan karena ada yang disembunyiin. Iya, sebenarnya banyak sih yang disembunyiin kan. Dia sudah membongkar juga dia bahwa pernah kerja malam, itu kan udah salah satu bukti ya kalau dia udah membuktikan. Tapi yang di sini masih belum clear adalah sebenarnya ya itu gitu loh. Ya dia pasang susuk tapi intinya terlalu muter, you know. Mas Roy, aku masih penasaran dengan penjaga goib. Ya, katanya dia ada sosok yang selalu nemenin, bukan ngeganggu kan ya? Bukan Jaga. ngeganggu, Cuma kayak nempel aja gitu, Nempel. kayak ngikutin Bener saya nggak aja itu? gitu. Adakah sekarang mungkin di belakangnya dia katanya dia kan selalu nemenin tuh makhluk gaib itu, bener nggak? Gak ada. Khayalan atau mungkin? Tapi saya sering rasain itu kok. Saya ngeliat belum ada sih. Benda-benda ini gimana, Rob? Benda-benda ini kan emang dari yang ahli. Kalau memang mau dipakai pakai, mau enggak dibuang aja. Kau merasakan energi negatif atau apa nggak dari benda-benda ini? Enggak sih. Kalau saya lihat dia tadi menarik, saya pasti akan terus mencercer dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi kalau poin yang enggak ini, biasa saya akan langsung kayak nothing. Aku nggak bisa bohong sama diri aku sendiri gitu. Iya. Emang aku orang kayak gini. Maksudnya kalau there's something inside of her body gitu, pasti aku akan gitu. Tapi ini aku cium apa gitu? Ya ada, tapi nggak ini gitu ya. Mental lah, patah. Buat saya. Biasanya benda-benda kayak gini kan emang justru yang untuk mengikat makhluk-makhluk penjaga yang ngikutin yang nemenin. Tapi ini nggak ada. Nggak ada. Karena makhluk juga nggak ada. Iya. Si mbaknya ini sekarang kerjanya apa sih? Aku online shop ya, online shop Tapi- udah dari, Masih kerja malam juga. udah, Oh tadi yang udah ditebus Iya. keluar. Ya, kamu tuh matanya masih menyimpan banyak fakta lagi yang belum diungkapin. Kalau kan kamu udah pakai masker, jadi harusnya lebih bebas untuk berekspresi. Boleh saya ingetin lagi ya. Tadi Anda bilang kamu cerita nih Lastri, kamu pasang susuk, udah gitu kamu lepas susuknya. Bener nggak? itu yang pertama Nah itu di mana? Bagian mana? di lidah. Yang itu pasti ada di kanan. Iya, ini kan pasang lagi, yang kedua. Oh pasang tiga. lagi. Karena saking pengennya, Dapetin itu ya. iya. Dapetin lagi-lagi. Pasang di lidah supaya apa sih? Dipercaya orang. Katanya kalau misalnya kita ngomong A, ya itu diturutin. Untuk pembicaraan ya. Iya. Mbaknya Lasri. Yang bener aja deh, yang sing genah aja ya. Masa pakai gini-gini. Iya, saya pengen copot Kak, gimana? Kayak saya pengen benar-benar ibadah dari awal gitu. Misalnya ibadah yang benar-benar dia terima, tapi banyak banget orang bilang percuma, lu kan pasal di muka lu tuh gitu semua yang gak bakal diterima, lu mau ibadah segimana khusyuknya juga gua gak bakal diterima gitu. Jadi saya pengen lepas semua. Kata siapa Mbak? Itu Iya. kan kalau manusia itu boleh ngomong apa aja, tapi kan kalau ibadah kita kan urusannya sama Allah. Urusan pribadi ya. Iya, urusan pribadi masing-masing itu kan. Terserah orang kan mau ngomong apa, itu mah hak mereka, silakan aja. Tapi Mbak yakin aja kalau Mbak udah punya niat dalam diri Mbak sendiri pengen Diyakini. ibadah yang benar, diyakini ibadah yang benar, ibadah yang khusyuk. Insya Allah nanti juga pasti akan lepas dengan sendirinya. Jangan percaya omongan orang, ngapain ini gak bakal lepas gini terus. Mau sampai kapan Mbaknya sadar, mau sampai kapan Mbaknya tobat? Jadi saya mau penasaran, Mbak Lasri boleh berdiri nggak di sini? Ini boleh berdiri, maksudnya mundur sedikit ya sebelah sini deh. Baik.
Enggak, saya cuma mau lihat apa sih kurangnya sampai dia memasang susuk gitu. Karena kalau menurut saya tadi begitu dilepas maskernya juga dia perempuan yang cantik. You have to dance. No, bukan, maksudnya mau melihat sosoknya kan wanita yang cantik, menarik. Kayaknya apa alasannya untuk pasang susuk gitu? Apalagi banyak dipasangnya. Bener nggak sih? Bener nggak penonton? Hah? Betul-betul aja lu emang ngerti. Kan tujuannya tadi buat balas dendam ke mantannya. Ya kan? Kamu cantik loh Mbak. Kamu menarik, apalagi tadi buka masker. Tapi kalau Bayu dia- aja tergoda. Ah. Saya aja yang perempuan ngelihatnya suka gitu. Kamu cantik, ngapain mesti pasang gituan, Mbak? Ya kalau dia dapat pasangan yang lebih keren, lebih ganteng, lebih kaya kan itu kan sebenarnya cara balas dendam yang lebih keren dong, lebih oke gitu. Boleh duduk lagi silakan Mbak. Jadi balas dendamnya malah dengan pasang susu. Betul sekali. Dan Daripada pakai cara instan, cari ya laki-laki berduit, laki-laki berkeluarga untuk support. jujur loh, kamu dipasangin susuk kok nggak berkilau ya? Udah 2 tahun nggak saya pakai itu Kak. Maksud saya, kamu kan dipakein susuk nih Harusnya banyak. glowing kelihatan. Kok dari saya terang sendiri gitu. nggak pengen. Iya 5 detik pertama bertemu dengan kamu saya tidak merasakan ada chemistry apapun ya. Maksud saya tidak ada apinya seperti itu. 2 tahun nggak dipakai tuh apa yang nggak dipakai maksudnya? Iya, jadi katanya tuh saya pasang susuk ini ya untuk satu orang itu aja. Jadi udah nggak, maksudnya nggak untuk banyak orang. Jadi kan saya bilang, dia tanya, ada yang kamu tuju nggak? Ada, hafal namanya, hafal gitu. Dikasih tanggal lahirnya, dikasih namanya, ya udah seperti itu. Itu pasang kedua, yang kedua. Iya, pertanyaan saya tadi kan kamu bilang ini nggak kelihatan udah 2 tahun nggak dipakai. Apanya? Maksudnya nggak dipakai untuk orang yang saya tuju itu. Kalau buat umat muslim itu sholat itu tiangnya agama. Coba lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menempel dalam energi-energi negatif dalam diri Balasri mudah-mudahan bisa hilang dengan Balasri bertobat, dimulai dari diri sendiri, jangan dengerin omongan orang karena yang bisa ngobatin bukan orang lain tapi Balasri sendiri. Kami berharap yang terbaik untuk Balasri. Mudah-mudahan bisa mencapai kebahagiaan bukan dengan cara yang instan, tapi memang hasil perjuangan dan kerja keras. Apalagi Anda sudah punya usaha yang layak untuk diperjuangkan. Itu jimatnya mau dibawa pulang lagi atau mau ditinggal di sini aja? Tinggal sini aja. Oke, kalau begitu silakan ditinggal. Troy boleh nanti disita untuk Ya dibawa. nanti ya, saya dan tim akan menyita. Tapi Baik. cincinnya cincin emas kan? Saya nggak pernah tahu itu cincin apa Kak. Disita di sini aja ya. Oke, kami harap yang terbaik untuk Anda. Balasri, terima kasih sudah hadir di studio menembus mata batin. Balasri. Boleh lewat sini. keluar. Manusia yang sedang dikuasai emosi negatif akan merasa dirinya yang paling benar. Namun setelah itu mereda, dia akan merasa bersalah dan malu atas perbuatannya. Pemirsa, partisipan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki kesaktian. Kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilakan Ajis. Selamat malam Mas Ajis. Selamat malam. Mas Ajis, apa pekerjaan Anda sehari-hari saat ini Mas Ajis? Serabutan seperti di pasar. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Semenjak dari kecil itu saya sudah merasa kayak ada yang ngikutin kan. Nah, setelah meranjak dewasa lagi, saya diberi
sesuatu kenang-kenangan itu. Apa diberi apa? Kenang-kenangan Kenang-kenangan dari? dari dukun. Yang bikin Anda datang ke dukun tuh apa? Untuk apa tujuannya waktu itu? Tujuan saya datang ke dukun itu karena saya dibenci sama semua orang. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Saya dibenci lalu saya mengadu ke dukun, lalu saya dikasih kenang-kenangan dan disuruh melakukan ritual. Dan pada akhirnya semuanya akhirnya mendekat kepada saya. Kenapa? Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, setelah saya mempunyai banyak teman, saya kehilangan semua teman saya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya teman-teman saya itu udah nggak ada lagi, Bang. Meninggal. Semenjak saya memakai itu, teman-teman saya ketakutan melihat saya lagi. Karena saya tidak melakukan lagi ritual. Oh, ada Akhirnya- ritual yang berhenti. Akhirnya teman-teman saya jadi korban. Menjauh lagi. Bukan, Tapi sudah menjadi tumbal. tumbal meninggal dunia. Iya, Banyak korbannya. banyak. Berapa orang kah? Sahabat saya udah 5 yang hilang. Ya Tuhan. 5 orang. Dan itu waktu lagi piknik di kebun teh. Piknik kebun teh, terus mereka Di situ saya nggak sadar sama sekali. Kita berpiknik di kebun teh dari udah ada 3 hari oke. menginap di tempat itu. Mhm, Di situ pada malam hari pas main gitar, mhm. saya nggak sadar sama sekali apa yang terjadi dan teman-teman saya semua berbusa. Mulutnya ngeluarin busa. Maksudnya dalam waktu berbarengan Dalam waktu berbarengan semuanya, 5 orang itu semuanya. Anda sadar tahu-tahu mereka udah berbusa? Udah 5-5-nya bersamaan. bersamaan. Karena Anda atau karena orang lain atau karena makhluk? Saya juga nggak tahu sama sekali. Saya nggak sadar di situ. Oke, baik. Tujuan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas Ajis? Saya ingin bertemu Roy Koshi, Untuk menguji kekuatannya. Hah? Oh my god. karena Anda punya makhluk gaib, punya teman gaib yang pernah justru membuat Anda lebih kuat, teman-teman Anda sampai kehilangan nyawa, Ya. Anda merasa pantas untuk menantang Roy Kiyoshi gitu? Saya bukannya menantang, saya ingin mencoba. Mencoba untuk apa ya? Mencoba apakah ilmu saya berhasil. Oke, saya cuma berharap tidak ada kekacauan di sini dan jangan sampai Anda tidak bisa mengendalikan diri sampai nanti ada korban jatuh ya. Kami akan ajak Anda kalau begitu langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi.